Hai Mams, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Dian di channel Happy Cooking with Dian. Seperti biasa, saya mau berbagi resep menu masakan keluarga. Tapi kali ini saya mau menginformasikan bagaimana membuat kaldu dari tulang ayam dan ceker yang baik, yang bagus, nggak keruh, dan yang pasti kental, kemudian sehat banget, tanpa MSG, tanpa garam, gula, tapi rasanya udah gurih banget. Nah, kalau mams yang masih punya anak-anak bayi, anak balita yang masih dibikinin bubur atau masih dikasih makan makanan yang supaya booster ya berat badannya, nah ini cocok banget dipakai untuk tambahan kuah ataupun bahan pembuat bubur nasi timnya. Nah, kalau mams mau tahu bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan-bahannya, harus tonton videonya sampai selesai. Yuk kita lihat videonya. Oke, yang pertama saya jelaskan dulu adalah teknik simmering, adalah teknik memasak bahan makanan dan bahan cair di dalam bahan cair ataupun saus yang dididihkan terlebih dahulu. Kemudian setelah mendidih, apinya dikecilkan, kemudian direbus selama 3-4 jam. Merebusnya tidak boleh sampai berbuih banyak, hanya berbuih kecil-kecil saja. Dan ini memang digunakan teknik yang baik untuk membuat kaldu ayam ataupun kaldu sapi. Seperti itu ya Mams. Nah, bahan-bahannya kita cukup pakai tulang ayam, ceker, kemudian bawang bombay, bawang putih, daun bawang seledri, dan wortel. Cara membuatnya, yang pertama didihkan atau siapkan air, taruh di atas tempat, kemudian masukkan tulangan ayamnya. Di sini saya memang beli khusus tulangan ayam, jadi ini adalah ayam-ayam yang sudah di fillet ya dagingnya, kemudian disisakan tulangnya. Nah, ini saya pakai tulangannya 1 kilo. Ceker ayamnya atau kaki ayamnya 1/2 kilo, airnya 3 liter. Kemudian masukin bahan-bahannya, baru setelah itu nyalakan kompornya, rebus dulu. Setelah rebus mendidih, masukkan atau kecilkan apinya seperti itu. Nah, ya, di sini kita tidak perlu membuang air keruhnya, kita hanya menyisihkan atau mengambil bagian-bagian yang keruh saja seperti ini, karena tulangan kan banyak mengandung darah, kemudian sari-sari pati yang lainnya yang tidak terpakai kita buang yang keruh seperti ini. Kita saring aja menggunakan sendok sayur, diambil bagian atasnya seperti itu ya, supaya nanti kita hasilkan kaldu yang bening, gurih, dan yang pasti sehat ya. Di sini saya pakai daun bawang seledri, daun bawang, wortel, kemudian bawang bombay dan bawang putih yang dikeprek. Airnya cukup 3 liter, nanti saya mau hasilnya kurang lebih 2 liter. Jadi memang merebusnya tidak boleh sampai airnya bergejolak yang besar. Ya, buihnya hanya kecil-kecil saja. Saya pasang temperaturnya setelah mendidih tuh keluar buihnya besar, kita kurangin kecil sampai benar-benar api kecil. Ya, saya mau airnya tidak berkurang banyak, tapi ekstrak dari tulangannya dan cekernya keluar ya. Nah, ini sudah masuk ke 2 jam ya. Saya mau berbuih seperti ini aja, kecil-kecil tidak bergejolak. Nah, ini masih keluar buih-buihnya ya, masih keluar busa-busa putihnya. Kita angkat lagi pakai sendok sayur, begitu terus. Jadi sebenarnya kalau kita nggak punya slow cooker, nggak punya
panci presto. Nah, pakai begini cukup. Yang penting apinya kecil. Kemudian kalau mau ditutup silahkan ditutup, kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Oke, ini saya aduk-aduk tujuannya supaya kotoran atau yang buih-buih di bawah itu yang mengendap bisa naik ke atas permukaan. Oke, kenapa saya pakai ceker? Karena cekernya banyak mengandung kolagen, sedangkan pada tulangnya ini, nah, yang mengandung kaldunya, kemudian zat besi, kalsium, semuanya ada pada tulang dan ceker ya. Nah, gini aja terus, Mams. Terus diambil yang kotor-kotornya, busa-busanya, kita ambil, rebus dengan api paling kecil di kompor ya. Sekali diaduk supaya kotoran yang di bawah naik ke atas. Merebusnya harus lebih dari 2,5 jam, 3 jam paling minimum supaya benar-benar ini tulangannya habis, sari-sarinya, cekernya juga keluar. Oke, nah sudah masuk 3 jam tuh, 3 jam aja masih berbuih kan. Nah, itu kecil-kecil buihnya. Kita angkat lagi buih-buihnya ya. Hati-hati airnya jangan sampai terlalu banyak keambil karena ini sudah banyak mengandung ekstrak kaldunya. Jadi ya sayang gitu ya. Nah, kenapa buat kaldu seperti ini? Nah, biasanya untuk anak-anak ini salah satunya booster berat badan. Ya, biasanya dicampur untuk membuat bubur bayi. Nah, jadi ibu-ibu yang punya bayi balita harus rajin membuat kaldu. Nggak perlu kaldu yang mahal-mahal, cukup beli ceker ayam, tulangan ayam, rebus dengan api kecil, kemudian pindahin ke wadah-wadah. Nah, biasanya ini saya pindahin ke wadah ukuran 150 ml sampai 200 ml tergantung anaknya ya. Kalau masih bayi mungkin wadahnya di 100 ml cukup. Kalau sudah besar masuk usia 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan itu sudah di 200 ml. Bisa dijadikan sup. Kalau anaknya sudah makan terpisah, bisa dijadikan bahan untuk membuat buburnya ya. Jadi tidak perlu tambahan gula garam. Ini aja udah gurih banget ya, karena udah ada bawang putih, bawang bombay, daun bawang seledri. Seperti itu, Mams. Nah ya, ini tidak boleh bergejolak besar, hanya kecil-kecil seperti ini aja. Itu namanya mengekstraksi atau simmering, merebus dalam air mendidih, kemudian dikecilkan sampai buihnya kecil-kecil dan merebus bahan makanannya sampai terekstraksi lebih dari 3 jam, 3 sampai 4 jam. Ini totalnya saya merebusnya 4 jam. Tuh ya, warnanya sudah keluar kuning-kuning. Nah, ini keluar, ini bukan lemak, tapi ini adalah kaldu cekernya dan kaldu tulangannya. Seperti itu. Ini sudah masuk 4 jam. Nah, 4 jam buihnya sudah mulai sedikit. Ini selama 3 jam saya tengok ya, setengah jam sekali, 20 menit sekali saya lihat. Kalau berbuihnya sudah banyak, saya angkat lagi, seperti itu. Kalau Mams mau ditambahin air lagi biar jadinya banyak, nggak apa-apa. Yang penting ceker dan tulangannya juga banyak gitu ya. Di sini tadi saya jelaskan kembali, saya pakai 1 kilo tulang ayam dan setengah kilo cekernya. Airnya 3 liter. Udah pasti ini nanti jadinya benar-benar kaldu kuning kental, pokoknya sehat banget ya buat anak-anak ya. Biasanya anak-anak itu rebus beras pakai air kaldu ini, masukin hati ayam atau mungkin masukin ayam atau mungkin pakai ikan, itu boleh ya, sayurannya dan lain-lainnya. Nah, stok seperti ini penting, apalagi sekarang musim hujan. Yang nggak punya anak bayi tapi punya anak balita atau suaminya bekerja di luar rumah sering terkena hujan, alangkah baiknya disediakan makanan dengan sajian sup kaldu seperti ini. Ini untuk menjaga imunitas tubuh, menjaga kesehatan supaya nggak gampang drop dan tidak sampai terkena
flu dan lain-lainnya ya. Jadi Mams harus sediakan makanan kaldu-kaldu seperti ini. Nah, ini kaldu tulang ini bisa dijadikan apa aja. Sayur santan bisa ya, sayur sup udah pasti, sayur labu bisa. Banyak ya, kaldu ini bisa dijadikan macam-macam, dicampur santan, campur pedas, dicampur cabai dan lain-lain itu bisa. Jadi silakan kombinasikan karena ini benar-benar power superfood ya, superfood. Oke. Tuh ya, warnanya butek. Cuma ini bukan butek dari kotor, tapi ini sudah benar-benar ekstrak dari ceker dan tulangnya. Yuk, sudah matang, udah dingin, kita saring ya. Nah ya, disaring ini ada sisa dari bawang putih, bawang bombay yang sudah larut, kita saring, pindahkan ke air. Kelihatan ya Mams, itu warnanya sudah berminyak dari kaldunya. Nah, kuning-kuning ya. Oke, kita plating dulu ya. Sip. Oke, kita masukkan. Kita tuh ya, lihat ya Mams, bentuknya seperti itu. Nah Mams, setelah disaring kita endapkan dulu kan. Setelah diendapkan kurang lebih setengah jam, kita saring lagi ya. Si saring supaya benar-benar itu bersih, tidak ada sisa-sisa endapan dari tulang-tulang dan ceker-cekernya. Oke, nah waktunya kita kemas. Nah ini harus dingin dulu ya. Dingin, udah dikemas, tuh lihat warnanya kuning banget tapi nggak butek. Ini bener-bener kolagennya banyak banget ini. Aduh, ini cakep banget nih buat anak-anak ya. Oke, ini warnanya kuning. Saya kemas per 200 ml karena bayinya usianya 9 menuju 10 bulan. Jadi ini untuk bikin supnya dia atau buat tambahan buburnya dia ya. Oke, ini jadinya 9 pack ya, 200 ml ya, kira-kira lebih 200 ml ini jadi 9 pack. Jadi dari 3 liter tadi jadinya berarti 1800 ya. Nah, kalau sudah di pack-pack seperti ini, Mas boleh pakai apa aja ya. Saya pakainya plastik standing pouch seperti ini, nggak usah diisi banyak-banyak, diisi separuhnya aja 200 ml. Kemudian siap kita bekukan. Nanti dibekukannya tiduran ya. Tiduran, jadi dia tipis pipi, jadi tidak memakan tempat ya. Ini kan berdiri nih, standing pouch berdiri. Nah itu kita tidurkan, nah terus ditumpuk gitu. Nah kebetulan ini pesanan, jadi semoga anaknya teman saya ini sehat ya, tumbuh sempurna, berat badannya nambah terus dan jadi anak baik, anak soleh. Amin. Terima kasih Mam, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.